Oke, sahabat YouTube, kali ini kita akan mereview powerbank jumper ya. Ini dari Roaf. Kita lihat di dalam kotaknya ada apa aja ya. Tasnya sendiri nih lumayan bagus bahannya, juga keras, aman. Bahannya di sini agak ada jahitan-jahitannya, jahitan kasar ya. Di sini ada tulisan Roaf. Kita buka ya. Ya. Jadi di dalam boxnya sendiri ini ada buku panduannya, dan buku panduannya ini ada dua. Nah, yang kecil ini apa nih? Ada kata-kata mutiara kayak gitu ya. Nggak tahu apa nih. Seperti pengenalan aja tentang Roaf ini, bisa dilihat ada nomor-nomor ya, dan juga ada ini websitenya di sini, serta alamat Facebooknya juga ada, Twitter. Oke. Nah, di sini ini user manualnya. Kita lihat jumper starter di sini, semuanya cara menggunakannya ada di sini. Dan menurut saya juga di sini cukup simpel, walaupun di dalamnya bahasanya ini bahasa Cina ya, bahasa Cina. Nah, ada bahasa ini juga, apa ini, forbidden. Oh, ini bahasa Jerman ini kayaknya. Bahasa Inggris ada juga, bahasa Inggris, Jerman, Itali, Prancis, Cina juga ada, lengkap. Bahasa Arab aja ada nih. Bahasa Arab nih. Bahasa Indonesia aja yang nggak ketik. Nggak ketik itu artinya nggak ada ya. Nah, kita lihat di sini ada power banknya. Jadi di sini ada busanya ya, biar power bank yang nggak banyak gerak, jadi aman. Nah, ini power banknya. Ini ada tulisan Roaf. Ini kekuatannya 12 volt 14 ampere. Kapasitasnya 9000 mAh. Nah, di sini ada lampu indikator ya. Indikator pertama ini bisa menandakan, artinya sudah 25% baterainya. Kalau di sini 50%, lampu ketiga 75%, keempat 100%. 100% ya. Nah, di sini ada tombol powernya. Nah, tombol power kita tekan sekali, hidup dia. Kita tekan lagi, tidak mati. Kita tekan agak lama. Tekan agak lama, malah ada senter ya. Kita tekan agak lama lagi. Powernya ini memang, tombol powernya ini nggak bisa dimatiin kayaknya. Ini udah saya coba ya. Yang pernah saya coba pakai, habis saya pakai ini nggak pernah saya matiin. Dia bisa mati dewek ini, mati sendiri. Bisa mati dewek atau mati sendiri. Dewek itu bahasa Palembang ya. Nah, kita mati ke ini lampunya. Di sini ada kayak kaki kecil biar bisa ditaruh atau diletakkan di tempat yang kita inginkan ya. Nah, jadi ini sudah saya pakai lumayan lama, sudah hampir 1 tahun ya. Jadi ini sebenarnya ada kayak gini nih. Ada tutupnya di sini, terbuat dari karet yang ada talinya nih. Nah, yang sebelah sini nggak tahu, lepas waktu saya charger kan, lepas, hilang, nggak ketemu. Nah, di sini juga ada tutupnya juga. Nah, di sini nanti untuk kabel sambungan ke ininya, plus minusnya, jepitan plus minusnya, untuk kita jumper starternya di sini nanti ya. Di sini kabel USB kalau kita nak ngecas. Kalau ke di sini HP. Nah, di sini untuk
di charger. Kalau misalnya habis baterai kita charger di sini ya untuk ngisi dayanya. Oke, sudah. Ini sudah. Bener ya, kebalik. Di sini ada lagi isinya, ini kabel chargernya. Kabel chargernya, adapternya ini inputnya 100-240 volt ya. Outputnya 15 volt 1 ampere ya. Nah, di sini ada. Lumayan. Kalau kita cas lumayan cepat ini. Standar lah. Aku biasanya tapi ngecasnya ini di mobil. Jadi bisa cas di mobil juga misalnya kalau di jalan. Ini jarang sebenarnya saya pakai. Soalnya kan powerbank ini standby di mobil ya. Nah, jadi ngecasnya pakai ini charger mobil dikasih. Nah, ini lumayan cepat. Pokoknya biasanya kalau aku charger ya sambil jalan, posisinya mobilnya sambil jalan, hidup colok. Biasanya sudah penuh. Sekitar 2 jam lah kali penuhnya. Ini car charger, modelnya ini lihat. Nah, inputnya 12 volt, outputnya juga 12 volt. Kita telepon ya. Oke, lanjut lagi ya. Tadi ada gangguan sedikit. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau aku pribadi ya paling sering chargernya pakai charger yang ini di mobil ya. Nah, oke, ini udah 2 ya, ada chargernya. Kita lanjut lagi. Di sini ada. Nah, ini kita dikasih USB, micro USB ya. Bukan Type C. Jadi kalau handphone sekarang ya beli lagi kabelnya yang Type C. Nah, ini kabelnya biasa. Ini jadi buat dipakai di sini kalau kita mau charger. Nah, kan ada 2 ya, kita bisa 1. Kita bisa kalau ada handphone 1 lagi bisa kita colok lagi, beli yang Type C atau gimana ya, kita colokin aja, bisa sekali 2 ada chargernya. Lumayan multifungsi ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini terakhir ini ada jepitan plus minusnya. Kalau aku ngomong jepitan plus minus ya, inilah yang gunanya buat jumpernya, jepitannya ini ya. Jadi yang minus yang warna hitam, yang plus merah. Jadi ini jepitan ini harus kita colokin di powerbanknya. Nah, kita colok ya. Ini hidup, kepencet. Kalau kepencet langsung hidup ya. Tadi mati sudah. Nah, kita colokin di sini. Di sini kan ada kelihatan nih. Nih. Nah, ada. Kita masukin sesuai ininya, lubangnya ya, jangan sampai salah. Soalnya beda itu lubangnya. Nah, udah hidup ya. Berarti ini sudah siap. Ini udah siap jumper mobil mogok. Bisa ada jumper sekitar 2-3 kali jumper lah ini. Pakai powerbank ini. Powerbank ini kalau posisinya penuh ya. Oke. Jadi di sini kita jepit di ininya. Di aki yang plusnya, di sini aki yang minusnya. Nah, jadi pernah saya coba, waktu itu mogok ya, karena habis akinya mobil saya. Saya tes sekali starter langsung hidup. Jadi caranya itu kita jepit, udah jepit, didiemin aja, ininya posisinya sudah dijepit ya. Sebelum dijepit itu kita pastikan ini hidup ya. Nah, biru-birunya ini hidup, terus tombol di sini hidup ya. Nah, yang merah, bukan tombol, lampu indikatornya ini hidup, terus lampu di sini juga hidup ya. Nah, ini mati karena ini ya, dia mati sendiri ya, kita hidup lagi. Nah, kalau kita mau jumper kita pastikan ini hidup biru. Nah, sudah tuh kita baru jepit di akinya. Aki udah kita masuk starter, dia langsung lancar, sama sekali nggak ada masalah. Seperti ini aki baru, kalau kita starternya tuh nggak ada kendala, sekali 2 kali starter nggak, sekali starter langsung hidup. Jadi ini saya beli sekitar harga 600.000 ya, dan
kemarin lagi ada diskon di blibli.com, jadi dapat diskon. Oke, sampai di sini saja ya. Ada telepon lagi, sampai di sini aja ya reviewnya. Nanti kalau ada lain waktu kesempatan, mobil saya kalau misalnya akinya habis, nanti saya coba jumper. Bye bye.